Pemirsa, orang tua dan wali murid berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat. Mereka memprotes sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinilai tidak adil bagi siswa dari keluarga miskin. Orang tua dan wali murid berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat. Unjuk rasa ini mereka lakukan karena merasa pemerintah Kota Depok tidak adil dan tidak memberikan solusi bagi siswa yang ditolak masuk ke sekolah negeri, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Orang tua dan wali murid khawatir anaknya tidak bisa sekolah sejak pemberlakuan PPDB yang memprioritaskan siswa berdasarkan usia. Mereka mengaku selalu ditolak karena masalah administrasi di tiap sekolah negeri di Depok, padahal anak mereka termasuk siswa berprestasi. Sementara mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, orang tua siswa mengamuk setelah mengetahui anaknya tidak diterima di SMA Negeri 1 Kisaran. Orang tua siswa merasa penerimaan peserta didik baru tidak adil karena mereka yang rumahnya dekat sekolah justru tidak diterima. Sementara pihak sekolah mengaku PPDB tahun ajaran 2020-2021 dilakukan secara online dan yang menentukan lolos atau tidaknya peserta didik adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Orang tua siswa akan mengadukan permasalahan PPDB ini ke DPRD Kabupaten Asahan. Dari Depok, Jawa Barat dan Asahan, Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan. Kerumunan para pencari kerja di sebuah gerai makanan cepat saji dibubarkan. Pasalnya para pencari kerja dan pembuka lowongan kerja mengabaikan protokol kesehatan. Ini ngapain? Saya mohon kalian bubar. Ya, tolong yang sana juga bubar itu. Bubar ya. Petugas membubarkan kerumunan para pencari kerja di sebuah gerai makanan cepat saji di Karawang, Jawa Barat. Mereka dibubarkan lantaran tidak menjaga jarak di tengah adaptasi kebiasaan baru sesuai arahan Pemprov Jawa Barat. Bahkan beberapa di antara mereka tidak menggunakan masker sesuai protokol kesehatan. Akibatnya jalan bypass Karawang macet. Setelah membubarkan massa, petugas juga menegur pemilik gerai makanan cepat saji. Pemilik gerai dinilai melanggar aturan AKB karena tidak menerapkan standar protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan massa. Untuk mencegah atau membubarkan keramaian. Keramaian ini adalah sesuatu yang tidak baik kita laksanakan karena tidak sesuai dengan protokolnya. Protokol kesehatan tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan himbauan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebelumnya, gerai makanan cepat saji ini membuka lowongan pekerjaan melalui media sosial. Ternyata pengumuman tersebut menarik minat banyak orang hingga para pencari kerja menumpuk di gerai. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pasar Cakung, Jakarta Timur ditutup paksa selama 3 hari karena pengelola pasar tidak mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu para pedagang menyambut baik pencabutan aturan ganjil genap toko di pasar tradisional dan mulai berjualan kembali. Petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menutup paksa Pasar Cakung Kamis siang. Para pedagang yang tengah berjualan pun diimbau untuk segera menutup tempat usaha mereka. Pasar Cakung ini ditutup karena pengelola pasar dianggap tidak mematuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku. Meski telah berulang kali diingatkan, namun pengelola tetap abai. Pasar Cakung ini beberapa kali upaya-upaya, baik pendekatan dan juga pendidikan sudah kita lakukan. Tetapi karena memang banyak pelanggaran dan juga tidak ada upaya kooperatif dari kepala pasar untuk menegakkan protokol kesehatan di Pasar Cakung ini. Meski mengaku pasrah, namun penutupan pasar selama 3 hari ke depan dikeluhkan para pedagang. Mereka khawatir penutupan ini berdampak terhadap kondisi perekonomian mereka. Kalau sesudah nutup 3 hari ya mudah-mudahan penyakit udah pada hilang lah. Kendalanya ya ada sih, maksudnya ya gimana 3 hari ya nggak aktivitas ya bengong-bengong aja gitu. Nah, habisnya gimana orang karena
itu petugas kan tugas dari atasan juga. Selama ditutup, seluruh area pasar akan disemprot cairan disinfektan. Selain lapak pedagang, sejumlah akses masuk menuju area pasar turut ditutup petugas dengan menggunakan beton. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasca ditutup 3 hari karena ada pedagang yang positif COVID-19, Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat kembali dibuka hari ini. Para pedagang mulai membuka tokonya sejak Kamis pagi. Namun aturan ganjil genap tidak berlaku di pasar ini. Meski begitu, pengelola pasar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ada 32 pintu harmonika dan yang kami aktifkan hanya 10 buah pintu harmonika untuk akses pintu masuk dan pintu keluar. Sebenarnya dari arahan manajemen kami belum ada terkait pencabutan penerapan TU ganjil genap. Namun pedagang-pedagang ini terinformasi dari media sosial ataupun dari televisi terkait arahan dari Pak Gubernur bahwa per tanggal 2 Juli 2020 aturan ganjil genap sudah tidak diberlakukan. Maka untuk mereka yang update akan berita tersebut langsung membuka TU-TU tempat usaha yang bernomor ganjil langsung buka di hari genap. Sementara para pedagang di Pasar Gembrong Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyambut baik pencabutan aturan ganjil genap toko di pasar tradisional saat PSBB transisi di DKI Jakarta. Pasalnya penerapan ganjil genap membuat omset pedagang pasar menurun drastis, apalagi pasar sempat ditutup total karena ada pedagang yang positif COVID-19. Ya, bagus sekali sebenarnya ya, soalnya selama ini ganjil genap ya terus terang aja. Buka satu sisi, yang satu sisi ditutup, itu kami bingung mau apa yang dijual. Sedangkan jual 2 bagian ini, yang satu buka, yang satu tutup. Nanti kita bingung ambil barangnya bagaimana, pendapatan mungkin ada menurun. Mudah-mudahan sih omsetnya jadi bertambah. Kalau kemarin kan jadi berkurang. Kemarin selama pelaksanaan ganjil genap ini omset menurun Bu ya? Drastis. Drastis Bu ya? Drastis, bisa sampai 50%. Meski ada pelonggaran, namun masyarakat diimbau tetap menjaga protokol kesehatan untuk mengurangi potensi penularan COVID-19 di pasar tradisional. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Pemprov DKI menggelar rapid test massal di permukiman warga. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta menggelar rapid dan swab test massal di Rusun BLK Pasar Rebo. Rapid test gratis dengan target 200 orang di Rusun merupakan yang pertama kalinya. Jika diketahui hasil rapid test reaktif, maka warga diarahkan untuk swab test. Selain rapid test, petugas Puskesmas juga mengedukasi warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hari ini Pemprov DKI Jakarta melalui tim medis Puskesmas Kecamatan Pancoran juga menggelar rapid test massal untuk warga Pengadegan. Pemerintah menargetkan pemeriksaan untuk 108 orang. Rapid test diutamakan bagi warga berisiko tinggi yang memiliki penyakit penyerta atau lansia. Para peserta rapid test tertib menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 255 anak buah kapal MV Amsterdam tiba di dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.